Halo teman-teman, pada masa-masa awal ketika melakukan jual beli saham, saya biasanya bawaannya geram teman-teman. Mengapa demikian? Karena biasanya saham-saham yang saya beli, setelah dibeli, harga saham tersebut langsung turun. Begitu juga sebaliknya, ketika saya menjual saham-saham saya untuk sekedar mengambil keuntungan atau cut loss. Setelah itu saham-saham tersebut malah melonjak harganya semakin tinggi teman-teman. Awalnya saya berpikir ini hanya persoalan keberuntungan atau kesialan semata ya teman-teman. Namun dalam perjalanannya, ternyata banyak orang juga menceritakan mengalami hal serupa. Dan yang saya alami itu bukan hanya sekali dua kali ya teman-teman. Berulang-ulang kali, yang membuat saya berpikir ini bukan suatu kebetulan teman-teman. Dari situ saya coba pelajari teman-teman. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi mengapa harga saham setelah dibeli turun dan ketika dijual harganya semakin naik. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan apa yang saya alami teman-teman. Faktor utama yang membuat saya sampai berulang-ulang kali mengalami hal tersebut adalah karena faktor FOMO ya teman-teman ya. Fear of missing out. Takut saya ketinggalan kalau saya tidak beli. Jadi begini teman-teman. Mungkin skenario ini teman-teman pernah alami. Saya biasanya setiap hari saya mencoba untuk melakukan monitoring atau sekedar melihat-lihat saham-saham koleksi saya atau saham-saham yang menjadi incaran saya di aplikasi RTI teman-teman. Di situ ada watchlist. Biasanya pada hari tertentu ketika saya buka dan saya lihat harga saham pada hijau semua atau pada sedang naik tinggi-tingginya. Saat-saat seperti itu kalau saya tidak bisa mengontrol diri saya, di situ ada dua godaan terbesar yang biasanya terjadi teman-teman. Jadi godaan terbesar pertama apa teman-teman? Pertama adalah saham-saham yang menjadi incaran saya teman-teman. Saham-saham tersebut saya sudah coba seleksi. Biasanya saham itu fundamentalnya bagus, perkembangannya juga bagus. Biasanya masuk dalam kategori blue chips. Saham-saham seperti itu, kalau sudah naik, memang agak susah turun teman-teman. Atau lama dulu baru dia bisa turun. Dan saat-saat seperti itu saya biasanya terdorong untuk segera membeli saham tersebut teman-teman. Sebelum saya semakin ketinggalan. Dari sebab itu, saya biasanya membeli saham-saham tersebut di waktu yang salah seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman, pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan terjadinya berulang-ulang? Kita harus sadari, teman-teman. Di luar sana, banyak orang yang sudah mengoleksi saham yang menjadi incaran kita tersebut. Di mana orang-orang tersebut membeli saham tersebut di harga bawah atau harga yang sangat murah. Dan ketika harga sudah naik cukup tinggi, orang-orang tersebut biasanya ingin merealisasikan keuntungannya dengan melepas sebagian dari saham tersebut atau semua. Jadi teman-teman, ketika dia melepas sahamnya, saham-saham tersebut mungkin yang kita beli. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ketika penjualnya lebih banyak daripada pembelinya, harga saham tersebut otomatis akan langsung turun. Jadi itu salah satu penjelasan logisnya teman-teman. Mengapa saham setelah kita beli, harganya langsung turun? Sekarang kita beralih ke godaan terbesar kedua teman-teman ya. Biasanya ketika situasi market lagi hijau-hijaunya atau lagi naik tinggi teman-teman, biasanya selalu ada godaan untuk melepas atau menjual saham-saham yang sudah memberikan keuntungan yang cukup tinggi teman-teman. Biasanya saya kalau harga saham itu sudah naik di angka 15-20%, selalu tergoda untuk melepaskan saham-saham tersebut untuk bisa merealisasikan keuntungan. Mengapa teman-teman? Karena saya berpikir bahwa harga saham itu berfluktuasi ya teman-teman. Jadi prinsipnya saya akan beli lagi ketika saham ini turun. Sekarang oke, dia sedang naik. Tapi dalam beberapa waktu ke depan dia pasti akan turun. Dan saat turun itulah saya akan membeli kembali saham tersebut. Namun teman-teman yang terjadi, apalagi saham-saham dengan fundamental yang bagus. Ketika saya lepas, harga saham-saham tersebut malah semakin tinggi. Mengapa bisa terjadi demikian? Biasanya saham-saham tersebut saya lepas pada fase-fase awal. Karena pada fase-fase tersebut, saham-saham tersebut setelah lama berkonsolidasi, dia baru mulai mengalami kenaikan awal teman-teman. Namun sialnya saham tersebut sudah saya jual dengan keuntungan yang masih belum seberapa. Dan dari fase awal itu ternyata teman-teman, titik yang saya jual tersebut kemudian menjadi titik support baru. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau misalnya saya bisa lebih bersabar sedikit lagi, saham-saham tersebut, kenaikan harganya bisa berkali-kali lipat dan bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak. Jadi teman-teman, ini persoalan kesabaran.
Dan memang harus saya akui bahwa saat itu saya belum terlalu berpengalaman dan saya belum menguasai psikologi pasar itu ya. Sampai saat ini juga memang agak susah teman-teman untuk memahami psikologi pasar. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar terlatih akan bisa mengendalikan emosinya dengan baik teman-teman. Jadi kadang itu case-nya seperti ini teman-teman. Beberapa saham terlalu lama pada posisi sideways, bahkan harganya turun dan konsolidasinya sangat lama. Dan pada saat-saat seperti itu saya sangat sabar menunggu saham tersebut untuk bisa berbalik arah. Namun sialnya ketika dia berbalik arah, baru sedikit mengalami kenaikan dan mungkin portofolio saya baru hijau sedikit. Saham-saham tersebut saya lepas karena ketakutan tadi teman-teman. Takut kalau tidak saya lepas segera, nanti saham ini akan berkonsolidasi lagi atau harganya koreksi lagi, dia akan turun lebih dalam. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini yang membuat mengapa saya jadi sangat geram ketika melakukan jual beli saham di masa-masa awal tersebut. Jadi teman-teman, saya coba mengajak teman-teman untuk melihat portofolio saya satu ini. Ini sekedar contoh ya teman-teman. Jadi saham yang satu ini saya beli saat itu harganya di sekitar level Rp7.000. Saham ini sempat naik, turun, naik, dan bahkan hampir menyentuh level harga Rp11.000. Setelah itu dia berkonsolidasi tipis, namun harganya sekarang ini mulai stabil ya teman-teman di level 10 ribuan. Jadi setelah saya melihat kembali, kalau saham ini ada di masa-masa awal saya teman-teman, pasti sudah lama saya lepas. Saya jual untuk merealisasikan keuntungan. Waktu dia baru naik di harga 8 ribuan atau 9 ribuan. Namun teman-teman, saya kembali karena sudah belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Saya coba lebih santai, saya coba tidak terlalu melihat portofolio saya ya teman-teman. Karena saya sadar bahwa tujuan saya di saham ini adalah untuk berinvestasi dalam jangka panjang, supaya tidak terpengaruh oleh faktor-faktor emosional untuk jual atau untuk beli. Saya biasanya mengurangi waktu saya memonitor portofolio saya. Kecuali ada berita-berita tertentu, ada event-event tertentu yang bisa membawa dampak pada harga saham, maka saya akan coba mengunjungi portofolio saya. Namun selebihnya saya lepas saja teman-teman. Setelah beli, kalau bisa dicuekin aja. Dan saat ini, ya meskipun jumlah sahamnya tidak seberapa ya teman-teman, tapi bahwa dari sini saya bisa belajar bahwa memang kalau kita bersabar akan bisa memberikan hasil yang maksimal teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengalami hal yang sama, menjadikan pengalaman saya ini sebagai referensi untuk teman-teman bisa melihat kembali apakah teman-teman ini tujuannya adalah trader atau spekulan, atau memang teman-teman tujuannya berinvestasi untuk jangka panjang. Karena dengan tujuan tersebut akan menentukan strategi kita untuk melakukan jual beli saham teman-teman. Kalau teman-teman memang ingin berinvestasi, sudah beli dan lupakan. Karena kalau teman-teman mulai kembali lihat, sedikit-sedikit lihat, maka akan berakhir teman-teman pasti akan menjual saham-saham tersebut. Atau teman mungkin membeli saham di waktu yang tidak tepat. Jadi untuk video kali ini kita sampai di sini dulu teman-teman. Saya mohon bantuan dukungan dari teman-teman berupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain yang juga mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.